Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Power Breakfast, di mana tamu kami di pagi hari ini adalah Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik BRIN, Dr. Agus Haryono MSc. Namun sebelum saya menyapa narasumber kami ingin menyampaikan, mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui bila sejak 1 September 2021, seluruh lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK sudah terintegrasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dengan integrasi itu, maka 4 LPNK antara lain adalah LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, lalu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN, serta Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN sudah melebur. Jadi saat ini sudah tidak ada lagi lembaga LIPI seperti yang dahulu. Karena itu Power Breakfast yang sebelumnya ingin mewawancarai Dr. Agus Haryono MSc sebagai Ketua Pelaksana Harian atau Pelaksana Harian Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Jadi kami rubah. Karena beliau sekarang menjabat di posisi yang baru, yaitu sebagai Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik BRIN. Namun sebelum bertanya lebih jauh tentang integrasi 4 LPNK ini, saya tentu akan menanyakan dulu tentang rutinitasnya ya. Terutama di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Apakah ada hal-hal yang berubah yang dilakukan oleh Dr. Agus Haryono? Saya mau menyapa dulu. Halo, Dr. Agus Haryono. Selamat pagi, apa kabar Pak Agus? Selamat pagi, kabar baik, Mas Berry. Sehat-sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Pak, sudah menempati posisi atau jabatan yang baru sekarang ini, Pak Agus. Terima kasih. Iya. Ini di situasi di tengah pandemi, sekarang nih pagi-pagi di hari Senin, sudah dari kantor atau di mana nih Pak? Kebetulan di masa PPKM ini, sivitas yang masuk ke kantor ini dibatasi ya jumlahnya. Dan hari ini kebetulan pagi ini saya masih di rumah, tapi nanti siang ada tamu yang akan datang ke kantor, saya akan ke kantor nanti siang. Oh, oke. Biasanya kalau mengawali hari, di hari Senin, apalagi sekarang masih di rumah Pak ya, ngapain tuh Pak kalau di rumah? Ya sejak pandemi ini saya lebih rutin untuk berolahraga ya. Upayakan waktu jam 6 itu minimal jalan kaki keliling kompleks seperti itu. Bangun jam berapa biasanya Pak sebelum olahraga? Bangun biasanya 4:30. Oh, 4:30. Ya. Oke, setelah itu siap-siap, Ya. baru jogging ya di sekitar komplek rumah ya. Betul. Biasanya langsung sarapan habis jogging, langsung ngopi atau ngeteh dulu. Ya, sebenarnya bikin kopi atau bikin teh. Terus sarapannya kadang-kadang roti, kadang-kadang nasi dengan sayur ya. Oh, langsung sarapan ya pagi hari ya. Ada Saya yang nggak berubah bisa kalau nggak sarapan. supaya terus berenergi Pak ya. Betul. Nah selama pandemi ada yang berubah nggak sih Pak? Selain tadi ya kebiasaan di kantor karena ada PPKM misalkan dibatasi, kebiasaan sehari-hari ada yang berubah nggak? Ya, kebiasaan memperhatikan pola makan, pola istirahat ya. Kalau dulu sebelum pandemi saya bisa bekerja sampai jam 12 malam, tapi sekarang sejak pandemi saya usahakan jam 10 ini seluruh pekerjaan, seluruh aktivitas diselesaikan, tidur jam 10. Kemudian 4:30 baru bangun. Lebih disiplin memanage waktu berarti Pak ya, hikmah ya. di pandemi ini ya. Ya. Termasuk tadi soal makanan juga jauh lebih dijaga Pak. Betul, makanan milih-milih yang lebih sehat gitu ya. Apa menu favorit biasanya kalau di tengah pandemi ini untuk menjaga kesehatan Pak Agus? Saya sekarang nanam tanaman kelor cukup banyak. Di rumah ada beberapa pohon, kemudian di kebun saya punya kebun kecil, saya tanami juga kelor dan itu saya bikin untuk sayur ya, terutama untuk sarapan ya. Senang berkebun juga Pak ya? Hobi saya berkebun ya, betul. Untuk menghilangkan ya kepenatan ya, kesibukan. Setiap weekend saya pergi ke kebun saya untuk ya cari keringat sekaligus menyalurkan hobi ya. Itu hobi baru yang ada atau keluar karena pandemi ini, dilakukan karena pandemi, atau sebelumnya memang sudah biasa dilakukan Pak Agus? Sebelumnya sudah dilakukan ya. Sudah cukup lama saya melakukan aktivitas di kebun. Cuman karena pandemi orang-orang kan senang sekarang menanam tanaman, ya, bunga dan sebagainya. Tapi kalau saya lebih suka menanam tanaman yang bisa dikonsumsi. Ya.
Jadi lebih enak Pak ya, kalau kayak Iya, gitu ya. Punya kesibukan, kesibukannya menghasilkan dan bisa kita konsumsi sendiri ya. betul. Hmm. Kalau kebiasaan lain misalkan dalam bertemu, bersosialisasi dengan orang berubah total Pak selama pandemi ini. Ya, terutama di masa PPKM ini kita Hmm. menghindarkan diri untuk bertemu secara langsung dengan beberapa pihak, kecuali sangat urgen, diperlukan tatap muka ya. Dengan tatap muka pun kita menghindarkan untuk bertemu dengan banyak orang. Dan kalau dengan teman-teman kita lebih suka bertemunya bahkan dengan Zoom ya. Kalau Hmm. Zoom kan dulu biasanya untuk meeting saja, tapi sekarang Zoom juga bisa dilakukan untuk pertemanan, tidak Ya. hanya Zoom ya, aplikasi-aplikasi yang lain secara daring. Hmm. Pak lebih senang kondisi yang sekarang di tengah pandemi ini atau senang di kebiasaan yang dulu dilakukan Pak, dalam kondisi normal ya, tidak ada pandemi Pak Agus. Mau balik lagi nggak sih Pak dengan kondisi yang sebelumnya? Ya tentu kita lebih senang kondisi normal ya. Hmm. Kita bisa beraktivitas bertemu muka dengan orang ya. Pun kegiatan riset dan inovasi tentu membutuhkan fasilitas sehingga orang harus datang langsung ke fasilitas laboratorium sehingga dengan kondisi pandemi ini sedikit banyak menurunkan kinerja dari seseorang meskipun eh, kadang-kadang kita bisa bekerja dari rumah Hmm. tapi tetap peneliti didorong untuk bisa mengeluarkan kreativitasnya supaya bisa mengeluarkan output kinerja dengan mengatur waktu untuk datang ke laboratorium. Hmm. Berarti berubah total juga semuanya ya. Apa yang biasanya dilakukan sama tim itu juga harus dibatasi ya dengan kondisi pandemi ini ya. Betul, betul saat ini ya. Hmm. Nah, sekarang kita masuk ke poin soal LIPI nih, Pak. Ya, Bagaimana akhir nasib LIPI setelah terintegrasi sebagai lembaga pemerintah non kementerian sekarang masuk ke BRIN, Pak Agus? ya kalau kita lihat di Perpres 78 tahun 2021 yang baru saja beberapa minggu lalu dilansir, Mm-mm. ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 lalu dan pertanggal 1 September 2021 seluruh pejabat struktural di 4 LPNK tadi secara resmi diberhentikan dan dilantik kembali menjadi pejabat fungsional sesuai dengan fungsionalnya masing-masing. Nah, di pasal peralihan di undang-undang Perpres 78 tadi memang ada masa peralihan selama 1 tahun ya di 4 LPNK itu sebelum bergabung ke dalam BRIN. Tapi ini pola yang kita ambil saat ini adalah mempercepat karena kita ingin kinerja dari BRIN itu sesuai dengan arahan Presiden kan kita harus cepat berprogres untuk mengeluarkan kinerja ya sehingga entitas dari 4 LPNK ini secara resmi per 1 September kemarin sudah terkonsolidasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kalau dalam masa peralihan, apa yang akan dilakukan? Sekarang kan harus dipercepat begitu. Ya, jadi ini dalam masa peralihan ini yang kita lakukan adalah terutama SDM ya yang penting ya, karena SDM-nya ini lebih dari 11.000 orang dari 4 LPNK dan ini semuanya harus melebur menjadi satu dan dalam waktu dekat kita akan melakukan proses redistribusi pegawai. Jadi pegawai yang ada di 4 LPNK ini diminta untuk memilih unit kerja, lokasi kerja mana yang diinginkan dan mereka kemudian sesuai dengan pilihannya ditempatkan di lokasi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan unit kerja yang dipilih tersebut. Itu SDM. Kemudian infrastruktur. Nah, infrastruktur ini juga perlu ditata ulang karena pola kerja di 4 LPNK kan tentu tidak sama ya. Dan ini perlu menyamakan gerak di dalam pengelolaan infrastruktur tadi. Kebetulan di BRIN itu ada yang disebut dengan Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi, maka Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi tersebut mengelola seluruh infrastruktur yang ada di 4 LPNK tadi. Mengenai kebutuhan SDM, berarti tadi SDM yang ada di LIPI mereka bisa memilih apakah tetap akan disesuaikan nanti misalkan
tidak bisa harus sesuai dengan keinginan mereka juga, Pak, tapi sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Ya, jadi ya awalnya bottom up dulu pilihan dari masing-masing. Tentu kita tidak mungkin di satu lokasi orangnya terlalu banyak gitu ya. Iya. Nah ini disesuaikan nanti fine tuning lah ya. Ada yang sesuai dengan pilihannya, ada yang tidak bisa sesuai dengan pilihannya. Tapi Civitas bisa memilih beberapa pilihan, ya. Bisa nanti pilihan pertama, pilihan kedua, dan ini kita sebagai ASN kan sebenarnya harusnya bersedia ditempatkan di mana saja, tapi kita mencoba untuk menggali keinginan dari Civitas yang ada di 4 LPNK ini akan ingin bekerja di mana, di lokasi yang mana. Karena biasanya kan yang namanya peneliti itu mereka juga punya passion ya, atau SDM di bidang penelitian ini kan mereka punya passion, ini minat saya di sini, seperti itu Pak ya. Nah, kembali soal LIPI, berarti LIPI tidak betul-betul hilang Pak ya? Hanya integrasi saja begitu kan? Ya begini, ini agak gampang-gampang sulit ya. Karena kita ini terintegrasi ke dalam BRIN, begitu masing-masing, kalau menurut saya ini ya, masing-masing masih menggunakan keegoan logo masing-masing, ini integrasinya akan sulit. Masing-masing, saya LIPI, saya ini, saya itu gitu ya. Saya Lapan, Batan ya, gitu ya. Betul. Nah ini, kalau saya pribadi mendorong agar kita lepaskan baju kita masing-masing, kita pakai baju yang baru, BRIN, dengan logo BRIN yang saya pasang di cover saya ya. Dengan begitu kita akan mudah untuk melebur satu dengan yang lainnya. Dan ini sudah kita mulai, kita mencoba mensosialisasikan tentang bahwa semua yang ada di kita ini adalah entitas dari BRIN, peneliti BRIN, pejabat BRIN ya. Dan semuanya bekerja sebagai entitas dari BRIN, Civitas BRIN. Tapi apa sih sebetulnya yang ingin dicapai Pak dalam integrasi 4 LPNK ini? Yang pertama adalah meningkatkan critical mass ya. Ketika kita berada di dalam lokasi LPNK masing-masing, ada kebutuhan-kebutuhan SDM, kebutuhan-kebutuhan infrastruktur, kebutuhan anggaran yang bila mana mereka organisasi tersebut berdiri sendiri-sendiri, ada kebutuhan yang tidak bisa tercapai, SDM-nya tidak tercapai, infrastruktur tidak tercapai, anggarannya tidak mencukupi gitu ya. Tapi ketika dia di-grab menjadi satu, ini akan lebih mudah untuk mencapai critical mass tersebut. Yang kedua adalah permasalahan overlapping kegiatan di antara berbagai unit Litbang. Tidak hanya 4 LPNK, karena arahan dari Presiden ini tidak hanya 4 LPNK, tapi juga mengkonsolidasikan nantinya 44 Litbang yang ada di kementerian dan lembaga nantinya akan digabungkan juga ke dalam BRIN. Nah ini potensi saat ini yang terjadi tumpang tindih ini akan lebih mudah untuk dihilangkan dengan menjadi satu ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tapi bagaimana nantinya nasib dari para peneliti dan penelitian yang dilakukan selama ini Pak dari 4 LPNK maupun Litbang di kementerian-kementerian tadi Pak ketika masuk ke BRIN? Ya, memang banyak peneliti yang ketakutan, wah nanti saya kalau bergabung ke BRIN saya harus berkantor di Jakarta, harus pindah. Nasib saya gimana saya gitu? Berpindah. Nasib saya gimana? Nah sebenarnya konsep di dalam BRIN ini mereka hanya ganti baju saja, ganti baju menjadi BRIN, lokasi kerjanya tetap ada di sana, jabatannya tetap, jabatan fungsionalnya ya tetap seperti semula, hanya ganti baju. Nah dengan ganti baju menjadi satu baju BRIN, maka pelaksanaan risetnya akan tercover oleh BRIN sehingga bisa dimonitor. Apabila nantinya ada tumpang tindih, itu bisa diketahui, dihilangkan. Apabila nanti ada kebutuhan SDM, misalnya yang dulunya LIPI melakukan riset tentang pupuk katakanlah ya, tapi kita tidak punya ahli tanah, tidak punya ahli perairan, itu ahli tanah adanya di Litbang Kementerian.
perairan ahlinya ada di Litbang Kementerian PUPR. Nah, kalau mereka menjadi satu di dalam BRIN, maka kita akan mudah melakukan riset bersama di dalam BRIN karena ahlinya semuanya sudah terkonsolidasi ke dalam BRIN. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Oke. Pak Agus, kita jeda terlebih dahulu. Setelah ini kami juga ingin tahu tentang tugas-tugas Bapak ya. Apakah ada yang berubah nih di LIPI kemudian sebagai Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik BRIN? Apakah ada yang berbeda, tugasnya masih sama, tupoksinya seperti apa? Termasuk juga nanti kita akan bahas tentang bagaimana sih sebetulnya iklim dalam penelitian di Indonesia ya, para periset dan inovator-inovator di Indonesia. Apa kendala-kendala yang dihadapi selama ini? Kemudian ketika bergabung di dalam BRIN, apakah kendala-kendala tersebut bisa diatasi bersama sehingga tadinya kemudahan dalam melakukan penelitian, inovasi ini tentunya bisa terpecahkan atau kemudahan-kemudahan tadi bisa diakses secara bersama-sama. Nanti kita akan bahas, tapi kami juga ingin mengundang Anda netizen yang menyaksikan live streaming di media sosial Elsinta berupa Twitter, YouTube, dan yang lain. Silakan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar di media sosialnya Elsinta, atau boleh juga telepon di 0215869.000, SMS WA 0811806543. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Power Breakfast. Power Breakfast. Kita kembali lagi dalam Power Breakfast. Tamu kami adalah Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik BRIN, Dr. Agus Haryono, MSc. Bagi Anda netizen atau pendengar yang ingin menyampaikan komentar, silakan Anda bisa akses di media sosialnya Elsinta atau telepon di 0215869.000, SMS WA 0811806543. Ada 4 LPNK yang saat ini terintegrasi atau berintegrasi masuk ke dalam BRIN. Dan ternyata para peneliti, inovator yang ada di dalam 4 LPNK ini tidak perlu khawatir sebetulnya bagaimana nasib penelitian mereka dan bagaimana cara kerja mereka. Karena mereka hanya berganti baju saja menjadi BRIN, namun akselerasi dan percepatan tadi terutama dalam hal penelitian ini bisa dilakukan dengan cepat karena para peneliti dan para ahli ini bergabung semuanya di dalam BRIN, sehingga dalam kemudahan untuk berinovasi dan melakukan riset akan semakin cepat harapannya di kemudian hari. Nah, Pak Agus, kami ingin tahu juga Pak, apa yang akan dilakukan oleh Pak Agus dalam jabatan yang baru ini Pak, sebagai Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik BRIN, Pak Agus? Ya, lingkup di organisasi riset ilmu pengetahuan teknik ini meliputi riset-riset di bidang keteknikan dasar. Kita ada 11 unit Litbang, pusat riset yang ada di bawah organisasi riset ilmu pengetahuan teknik yang perlu saya kelola, dan tetap saya ingin di dalam OR teknik, kita menyebutnya OR teknik itu yang pertama SDM-nya harus kita genjot agar kualitas SDM terutama yang berpendidikan S3 itu minimal 50% dari total SDM yang kita miliki. Kemudian kita mendorong agar infrastruktur riset yang ada di lokasi riset kami ini betul-betul meningkat sesuai dengan kebutuhan riset masa kini. Dan tentu kita akan berjuang agar anggaran
yang ada di OR Teknik itu bisa mencukupi untuk riset di tempat kami. Oke, itu tadi beberapa hal yang akan dilakukan oleh Pak Agus ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyapa dulu Pak. Ini ada Pak Asep di Bogor. Halo Pak Asep. Selamat pagi, Beri. Selamat pagi Pak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Asep. Selamat pagi, Pak Gus. Selamat pagi Pak Asep. Ya, sehat ya, Pak Gus ya. Pak. Sehat Pak. Ya, ntar kapan-kapan bisa tuh pengen lihat kebunnya tuh. Silakan Pak. Ya, saya sih nggak banyak-banyak. Cuman mau mengucapkan selamat dengan Bapak di jabatan yang baru ini. Mudah-mudahan menjadi jabatan yang bisa menjalankan amanah. Amin. Amin. Ya kan, Pak? Ya, jangan sampai nanti jabatan baru nggak amanah, rebut kursi, cari duit, korupsi, jangan. Jangan Pak. Ya kan? Ya. Ya maaf ya Pak Gus ya. Iya, Saya iya. bicara begini ya. Oke, kalau soal penelitian dan risetnya bagaimana Pak Asep? Ya harus bagus juga dong. Iya kan? Harus begini juga. Jangan jabatan bagus tapi pekerjaan nggak bagus kan kurang wow begitu ya Pak Gus ya. Oke. Itu Ya, aja? Yang penting semuanya bisa berjalan dengan baik, menjadi amal ibadah baik, Amin. barokah baik, ya, manfaat baik untuk semuanya. Panjang umur, sehat, Ya. banyak rezeki. Oke, Semuanya. baik. Pak Asep, terima kasih. Waalaikumsalam di Bogor. Via YouTube, Pak Agus, ini ada Pak Ashadi Sasongko ya. Kapan Pak target integrasi litbang kementerian lain masuk ke dalam BRIN? Kalau menurut Pak Ashadi, hal ini akan jadi sangat positif. Pengalaman pribadi, dulu waktu riset S2 di LIPI, ternyata ada riset-riset serupa di Litbang Pertanian dan juga di IPB. Ya. Apakah tadi ya yang dikatakan oleh Pak Ashadi, riset-riset yang ada di LIPI kemudian ternyata ada di Litbang Pertanian dan IPB ini tadi yang dikatakan tumpang tindih Pak ya, sampai pada akhirnya tidak terintegrasi dan akan di dalam BRIN ini akan terintegrasi semua nantinya. Silakan, bisa dijawab Pak Agus. Ya, ini memang kita berambisi di awal Januari 2022 ini Litbang Kementerian sudah ada yang bisa dimasukkan sebagai OR di bawah BRIN ya. Kita tidak tahu tapi berapa OR yang akan masuk ke dalam BRIN di periode Januari 2022. Tapi nanti kita akan berproses di bulan Oktober, kita akan berdiskusi lebih detail penataan pusat-pusat riset di bawah semua Litbang Kementerian dan 4 LPNK yang sudah bergabung. Karena bisa jadi pusat riset yang ada di 4 LPNK-nya ini punya kemiripan ya, tumpang tindih dengan pusat riset dari Litbang Kementerian yang akan masuk, itu juga akan ditata kembali dan dimulai nanti per 1 Januari 2022. Dan ini terus akan bergulir terus karena memang arahan Presiden ini cukup ambisius memasukkan 44 Litbang Kementerian lembaga untuk masuk ke dalam BRIN ya. Tentu tidak bisa cepat, tapi di dalam Perpres 78 kita memberikan waktu ya. Katakanlah yang LPNK ini ya, kan diberi waktu sebenarnya 1 tahun ya. Tapi kita mengambil waktu cepat, bahkan 1 bulan sudah kita integrasikan. Demikian juga dengan Litbang Kementerian yang 44 tadi, Kementerian Lembaga. Itu diberi waktu 2 tahun, tapi mungkin kita akan mencari cara supaya itu lebih cepat terkonsolidasi, karena dengan semakin cepat kita berkonsolidasi, semakin cepat juga kita menata, semakin cepat juga nanti kita bisa berkoordinasi di dalam BRIN ya. Berarti sebetulnya nanti bagaimana sistemnya? Kalau sekarang kan Litbang, misalkan ada persoalan apa di kementerian, tantangan di tengah masyarakat, Litbang yang nanti akan melakukan penelitian ya di kementerian terkait, misalkan di perindustrian, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kebutuhan itu ada di kementerian, bagaimana nanti koordinasi dan proses penelitian yang akan dilakukan oleh BRIN yang sebelumnya misalkan terintegrasi melalui Litbang di masing-masing kementerian itu, Pak Agus? Ya, jadi BRIN ini karena demikian besarnya nantinya, dia tidak berada di bawah satu Menko tertentu. Jadi BRIN ini akan berada di semua Menko. Jadi setiap ada rapat Menko Polhukam ikut, Menko PMK ikut, Menko Perekonomian ikut, Menko Marves ikut, sehingga bisa menyerap kebutuhan dari
kementerian lembaga yang Masing-masing kebutuhan kementerian lembaga tadi ya. betul ya. Baru nanti mereka kebutuhannya apa itu akan dirumuskan di internal BRIN seperti apa, nanti balik lagi koordinasi ke kementerian lembaga tadi. Balik lagi ke OR-OR yang ada di dalam BRIN, karena OR di dalam BRIN itu sudah merepresentasikan kebutuhan kementerian lembaga. Dengan nanti misalnya nih Litbang Kementerian Kelautan Perikanan masuk ke dalam BRIN, maka di dalam BRIN nanti ada organisasi riset kelautan dan perikanan. Demikian juga di Litbang Pertanian nanti ada OR Pertanian. Nah itu nanti dari rapat-rapat Menko tadi, kalau ada kebutuhan maka disalurkan ke OR-OR sesuai dengan kebutuhannya tadi. Ini ada pertanyaan lainnya, bagaimana nantinya memastikan hasil riset dan penelitian yang dilakukan di dalam BRIN, di mana lembaga non-kementerian ini sudah masuk ke dalamnya termasuk Litbang, itu betul-betul nanti dipergunakan Pak, hasil penelitian dan juga inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh BRIN nanti betul-betul diperhatikan atau dipergunakan? Ya, di dalam BRIN itu ada Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi yang tugasnya adalah mencari produk-produk riset di semua OR yang bisa dimanfaatkan. Ada Direktorat Pemanfaatan ke Industri, ada pemanfaatan ke UMKM, ada pemanfaatan ke masyarakat. Nah, sesuai dengan tipe-tipe riset yang ada di dalam penelitian tersebut, nanti Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi itu memanfaatkan hasil risetnya tadi ke industri, ke UMKM, ke masyarakat, atau ke kementerian lembaga yang membutuhkan tadi. Jadi ada unit khusus yang nanti akan memastikan hal itu betul-betul dijalankan ya. Betul. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Sebelum saya kembali juga ke WA ya, ada pertanyaan juga dari Pak Handoyo, tapi saya mau ke Pak Dedi dulu di Cibinong, Bogor. Halo Pak Dedi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Agus, selamat pagi Pak Agus, semoga sehat Pak Agus. Amin. Pak. Terima kasih, sehat selalu Pak Dedi. Ya, Pak Agus, kan banyak sekali nih penelitian di berbagai lembaga, termasuk di LIPI. Memang sosialisasinya ke masyarakat sebagai pengguna itu, saya pikir masih kurang Pak Agus. Jadi kita belum tahu apa yang sudah capek-capek diteliti di LIPI atau di perguruan tinggi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Satu itu. Yang kedua, ini mungkin Pak Agus kontribusi penelitian itu untuk masalah penanganan sampah nih Pak Agus. Saya sendiri lagi cari-cari itu kalau hasil-hasil riset mengenai penanganan sampah yang memang lumayan besar nih problemnya di Indonesia itu sampai sekarang ini masih kesulitan Pak Agus yang bisa diakses oleh masyarakat untuk membantu penanganan sampah di Indonesia. Demikian Pak Agus, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Dedi di Cibinong, Bogor. Silakan Pak Agus bisa langsung ditanggapi Pak. Ya, ini terima kasih masukannya Pak Dedi ya, bagaimana humas kami, PR kami untuk bisa bekerja lebih keras lagi untuk mensosialisasikan hasil-hasil riset yang ada di BRIN agar bisa diketahui oleh masyarakat banyak. Nah, ini kebetulan humas-humas juga saya minta untuk hadir juga di pertemuan ini. Saya kira mendengar juga masukan dari Pak Dedi dan itu menjadi pemacu semangat bagi mereka untuk bisa bekerja lebih keras lagi. Kemudian untuk riset tentang sampah ini juga sebenarnya cukup banyak di kami ya di BRIN ya, baik itu ex-LIPI maupun ex-BPT atau nanti kalau ada Litbang Litbang Lingkungan Hidup bergabung dengan kami, tentu nanti akan banyak sekali litbang terkait dengan sampah. Dan nanti humas kami yang akan menyampaikan lebih detail lagi hasil-hasil riset terkait dengan sampah kepada masyarakat. Ya, tapi sebetulnya dengan kecanggihan teknologi, semua hasil riset penelitian itu sekarang jauh lebih mudah kan Pak ya, untuk bisa diakses oleh masyarakat ya. Betul. Ya. Ada kanal-kanal tertentu mungkin yang saat ini bisa diakses oleh masyarakat jika ingin mengetahui hasil riset dan juga penelitian dilakukan oleh para peneliti kita di Indonesia. Ya, masyarakat bisa melihat list dari paten yang dihasilkan oleh LIPI di Intip Daku namanya. Ya, kalau LIPI ini ya. Tapi BRIN kan masih berproses untuk membuat kanal tersendiri yang memasukkan semua hasil riset yang dihasilkan oleh entitas-entitas yang masuk ke dalam BRIN.
nantinya akan lebih banyak lagi. Kalau di LIPI itu ada yang disebut dengan intip daku, masyarakat bisa melihat paten-paten apa saja yang sudah dihasilkan dengan topik-topik tertentu, prosesnya sampai di mana itu bisa dilihat oleh masyarakat semua. Ya, berikutnya Pak Handoyo. Pak Agus, dari BRIN kapan Puslitbang Teknologi Mineral dari ESDM juga akan masuk ke BRIN? Bahkan kalau kata Pak Handoyo ini harus masuk ke BRIN, kata Pak Handoyo ya. Lalu via telepon berikutnya ada Pak Siajian di Bogor, Jawa Barat. Halo Pak Siajian, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Silakan Pak. Ya Pak, mau tanya visinya BRIN itu untuk riset dalam industri 4.0 Pak, seperti high computing, kemudian data science, kemudian mengenai cloud segala macam, termasuk artificial intelligence. Itu sejauh mana ya Pak ya digarap mulai sekarang? Terima kasih Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak Siajian di Bogor, Jawa Barat. Saya ke Pak Parulian di Sumatera Utara. Sampai di Pak Parulian dulu ya. Nanti kita akan jeda terlebih dahulu, jeda kembali nanti baru jawabannya akan disampaikan oleh Pak Agus. Saya tampung dulu penelpon berikut ini juga. Halo Pak Parulian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Parulian. Riset, ya. Begini Pak Beri, ada 3 hal mungkin minta petunjuk sama Pak Ketua Riset ini. Ini kan tadi sudah terpisah kemarin. Terpisah dari Ristek Dikti gitu, nyatu lagi, nanti terpisah lagi. Saya tadi ada dengar-dengar bagaimana ini sudah mengikat 4 lembaga di kementerian. Bagus Pak, sebenarnya itu apresiasi. Cuman yang pertama Pak, kalau bisa dibuat menteri koordinator BRIN gitu. Jadi kan koordinator itu kan bisa menjembatani kementerian 4 di bawahnya kan gitu. Bisa saja kan kalau itu terjadi, karena memang anggaran pendidikan kita untuk riset kan ada di Kemdikbud Ristek Dikti gitu kan. 20% anggaran, tetapi anggaran ini kan dipakai oleh bagian diklat oleh kementerian lain, jadi nggak fokus kepada TK sampai perguruan tinggi. Yang kedua Pak, itu kan ada Tridharma perguruan tinggi, pentahelix, penelitian, pengabdian masyarakat, kan ada kampus-kampus daerah, yang dalam hal ini kooperatif dan apa, kan mereka menghasilkan data loh Pak. Sebenarnya cerita tentang riset ini kan data yang terupgrade gitu ya kan. Mahalnya begitu data, sampai peneliti kita dibeli sama Jerman sama yang lain, itu bukan cerita 1-2 cerita. Karena ini kan intelektual di sini Pak, kekayaan paten, intelektual haki yang bisa menghasilkan suatu teknologi, produk kesehatan, pendidikan, daya pikirnya itu loh. Itu sangat mahal. Jadi kalau bisa dibayangkan dengan keadaan yang seperti ini, kita masih acak-acakan, berjalan sendiri, bukan lintas sektoral, ya saya pikir ya nggak mau lagi nanti peneliti kita itu di dalam negeri, karena nggak dihargai. Kan kelas dosen itu kan peneliti itu Pak, research and development. Meneliti itu kan ada metodologi kuantitatif dan kualitatif, hipotesanya. Jadi jika tidak ada seperti ini ruang disediakan, kita hanya mengkonsumsi hoax-hoax yang memang nggak ada data dan fakta, dan memang itu mahalnya suatu negara berkembang maju macam Singapura atau siapapun itu difokuskan kepada penelitiannya. Jadi mohon izin kepada Bapak, apa sih yang masih kurang dari kita dalam hal menteri koordinator bagian riset, kalau bisa koordinasi terutama ya. Oke. Iya, sama kekuatan pentahelix inilah akademisi di situ, Profesor Ani, untuk menjawab setiap tantangan-tantangan di masyarakat. Itu aja, mohon izin. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Ini sebetulnya pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda, apa sekarang tantangannya yang sedang dihadapi oleh para periset dan peneliti di Indonesia ya, apa kendalanya dan iklim yang terjadi sekarang dalam inovasi dan riset di Indonesia ini bagaimana sih, terutama di tengah pandemi COVID-19. Nanti ditanggapi Pak, ternyata ada satu penelpon lagi nih Pak Agus. Saya sapa dulu ya, nanti kita tampung dulu pertanyaan-pertanyaannya, baru kemudian dijawab oleh Pak Agus. Ada Pak Aldi di Bandung. Halo Pak Aldi. Halo Pak Beri. Ya, selamat pagi dengan Pak. BRIN, selamat pagi. Narasumbernya dari BRIN ya dari Pak? BRIN, ya. Narasumber kami adalah Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik BRIN, Dr. Agus Haryono MSc. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Dr. Agus. Saya mau bertanya tentang masalah ini Pak. BRIN itu apakah meliputi hanya aspek riset teknologi dan eksat, atau di ilmu sosial juga bisa terjadi? Karena di Indonesia ini sebenarnya 2 masalah tersebut menjadi penting. Karena gejala daripada perilaku manusia yang berubah, riset sosialnya itu macam apa gitu. Dan apakah untuk riset sosial, kebetulan saya di bagian riset sosial,
apakah ada semacam penghargaan yang sama untuk penelitian sosial itu? Karena saya dengar-dengar banyak kepada teknologi saja, itu satu. Yang kedua, masalah yang kedua itu adalah masalah berkaitan dengan inovasi itu apakah hanya berlaku di kalangan internal peneliti LIPI atau universitas saja, ataukah masyarakat umum juga bisa dibuka peluangnya ya di sana, ya, dan dihargai. Yang ketiga, saya lihat pemerintah Jokowi untuk para olahragawan yang terbaik itu penghargaannya sudah cukup baik, 5,5 miliar, 2,5 miliar. Tapi untuk peneliti sosial, humaniora dan ilmu eksat itu apakah perlu diperlakukan demikian, Pak? Sehingga akan memotivasi masyarakat untuk berkarya yang positif, bukannya berkarya yang negatif. Ini penting sekali. Nah, itu aja Pak Beri. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aldi di Bandung. Pak Agus, ini pertanyaannya banyak sekali. Mohon waktunya Pak, nanti kita bahas setelah yang berikut ini. Termasuk juga kami masih punya beberapa pertanyaan berikutnya untuk Pak Agus. Tapi kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Power Breakfast. El Shinta Update. Warga masyarakat yang melakukan kegiatan wisata dalam masa pemberlakuan PPKM diminta untuk tetap disiplin dan mentaati protokol kesehatan. Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Heri Trianto mengingatkan pembukaan tempat-tempat wisata sebenarnya masih dalam tahap uji coba. Oleh karena itu, masyarakat harus memperhatikan banyak hal di samping Satgas daerah yang menyiapkan mekanisme yang aman dari penularan COVID-19. Heri Trianto menjelaskan masyarakat sebenarnya belum saatnya saat ini berbondong-bondong mendatangi tempat wisata. Beberapa tempat publik yang bisa diakses sebenarnya sudah diminta ya atau diwajibkan untuk menerapkan screening melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi bagi mereka yang belum sama sekali divaksin itu tidak diperkenankan untuk memasuki area, dan mereka yang sedang tanpa gejala atau positif atau merupakan kontak erat juga tidak dimungkinkan untuk mendatangi tempat-tempat publik. Ini semata-mata untuk menjaga dari penularan ya, dari mereka menularkan, karena biasanya kalau sudah di tempat pariwisata, Mas Wiryo, mereka masyarakat ini juga abai mengejar kesenangannya gitu ya, dalam tanda kutip, untuk kemudian di pantai atau di mana. Tetapi sebenarnya beberapa tempat pariwisata seperti di Ancol, kemudian di Puncak itu mencoba melakukan screening yang cukup ketat agar tidak sampai terjadi kerumunan masyarakat yang di sebuah tempat wisata. Selain itu, Heri Trianto mengungkapkan masyarakat harusnya berkaca ketika pembukaan aktivitas akan berdampak pada kenaikan kasus. Sementara itu, penambahan kasus positif COVID-19 pada hari Minggu kemarin, 19 September sebanyak 2.234 orang, sementara untuk pasien yang sembuh bertambah 6.186 orang, dan yang meninggal dunia bertambah 145 orang. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Power Breakfast. Kita kembali lagi pendengar dalam Power Breakfast. Pagi ini saya masih bersama dengan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik BRIN, Dr. Agus Haryono MSc. Tadi ada beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan melalui telepon, SMS, WA juga masih cukup banyak Pak Agus. Tapi kita menanggapi dulu tadi yang disampaikan oleh Pak Siajian ya di Bogor, Jawa Barat, kemudian Pak Parulian di Sumatera Utara, juga Pak Aldi di Bandung.
Silakan Pak Agus, kalau ada yang terlewat nanti saya akan sampaikan lagi. Bisa di resume satu persatu, Iya, Mas boleh Budi. Pak. Yang pertama tadi Pak Siajian di Bogor, Jawa Barat, bagaimana visi BRIN terutama untuk penelitian di bidang industri 4.0 tentang bagaimana kecanggihan teknologi, kemudian artificial intelligence, cloud dan lain sebagainya, Pak. Ya, kebetulan di BRIN sekarang sudah ada jabatan fungsional baru, ya, analis data science, yang ini juga akan memperkuat, ya. Kalau dulu pengumpul data ini kan adalah peneliti, ya, tapi ini fungsional yang berbeda yang disebut dengan analis data science, dan ini akan bisa bekerja sama dengan sivitas dari kementerian lembaga lainnya. Kemudian dari segi infrastruktur, ya, karena kita sekarang dengan bergabungnya seluruh entitas LPNK plus Litbang Kementerian akan bergabung, akan sedemikian besar anggaran yang kita miliki untuk memperkuat infrastruktur untuk riset-riset yang terkait dengan big data, high performance computing, ya, dan sebagainya, itu bisa diperkuat. Dan terakhir ini ada pembahasan mengenai pembentukan organisasi riset yang terkait hal tersebut. Nah, ini bergulir demikian cepat karena nanti Oktober nanti akan ada pembahasan penataan organisasi kembali, dan teman-teman yang bergerak di bidang artificial intelligence, big data dan sebagainya ini ingin bergabung menjadi satu, membentuk organisasi riset. Dan ini bukti bahwa konsolidasi BRIN ini menyatukan, ya, sivitas-sivitas yang dulunya terkotak-kotak di lembaganya masing-masing, ternyata mereka mempunyai kesamaan visi dan misi untuk memperkuat riset terkait dengan artificial intelligence, big data, dan analisis data science tersebut. Kalau kita tarik lebih luas tadi ke Pak Parulian, ya, bagaimana dengan riset-riset yang dilakukan di universitas, Pak? Dan tantangan apa yang dihadapi oleh para peneliti dan para periset di Indonesia saat ini? Ya, memang karena BRIN ini karena sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar, anggaran untuk pendidikan itu hanya bisa digunakan untuk entitas pendidikan, ya, sehingga riset yang dilaksanakan oleh sivitas di akademisi di universitas itu anggarannya terpisah dengan anggaran untuk riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tetapi kita masih punya alokasi anggaran yang disebut dengan dana abadi penelitian yang bisa menyatukan riset di universitas dengan riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka nanti bisa bergabung di situ di dalam lingkup prioritas riset nasional yang dibiayai oleh dana abadi penelitian tersebut. Nah, ini salah satu cara untuk menyatukan, ya, termasuk juga tadi yang disebut dengan pentahelix, semuanya bisa bersatu di dalam program prioritas riset nasional atau PRN, dan semuanya bisa bersama-sama mengerjakan riset tersebut di situ. Apa yang masih kurang saat ini atau tantangan yang dihadapi oleh para periset dan peneliti kita? Ya, memang ini koordinasi itu sesuatu yang mudah diucapkan, tapi di Indonesia itu sulit harganya dijalankan, sangat mahal, ya. Harganya sangat mahal untuk bisa dikoordinasikan. Tantangannya adalah koordinasi. Nah, dengan menyatukannya ke dalam BRIN, minimal Litbang di kementerian, LPNK itu bisa satu payung di dalam BRIN, tinggal nanti koordinasi dengan sivitas akademisi di universitas ini bagaimana koordinasinya supaya bisa menjadi lebih smooth koordinasinya. Dan salah satu cara yaitu dengan bersama-sama mengerjakan riset prioritas riset nasional tadi. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan berikutnya juga yang disampaikan oleh Pak Aldi, ya, di Bandung soal riset ilmu sosial, para peneliti bidang sosial ini bagaimana? Apakah juga masuk? Apalagi kalau di LIPI, ya, kalau tadi menyinggung Pak Aldi mengatakan di LIPI ini kan juga ada para peneliti di bidang ilmu sosial atau politik. Apakah secara otomatis juga akan tergabung ke dalam BRIN? Termasuk tadi soal kesempatan bagi masyarakat, inovator-inovator masyarakat, apakah ada kesempatan juga inovasi-inovasi tadi juga bisa masuk ke dalam BRIN di kemudian hari? Ya, mungkin Pak Aldi tadi sudah tahu, ya, bahwa di LIPI atau di BRIN itu ada organisasi riset sosial humaniora, ya, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Tidak hanya itu, tapi Litbang-litbang kementerian yang di bidang sosial seperti Litbang Agama
itu juga akan masuk ke dalam BRIN, ya, menjadi OR agama dan keagamaan. Demikian juga dengan litbang-litbang lainnya. Kita ada nanti akan masuk arkeologi nasional misalnya. Dan saat ini sudah ada pembahasan dari teman-teman ex BKF di Kementerian Keuangan juga ingin membentuk OR ekonomi pembangunan misalnya bersama dengan teman-teman yang bergerak di bidang sosial ekonomi, pertanian, perikanan dan sebagainya. Mereka ingin membentuk OR ekonomi pembangunan misalnya. Ini saya kira ini suatu hal yang positif yang menyatukan berbagai pihak, ya, berbagai peneliti di berbagai sektor yang kemudian bersama-sama membentuk unit kerja bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau untuk masyarakat di BRIN ini ada di Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi itu ada akuisisi ilmu pengetahuan lokal. Jadi kalau masyarakat punya ilmu, punya pengetahuan, punya knowledge yang kemudian knowledge tersebut dikemas dalam bentuk baik itu buku atau di dalam bentuk audiovisual gitu, itu nanti bisa dibeli oleh BRIN, ya. Nanti orangnya bisa dibayarkan atas kinerja karyanya, dan itu akan dibuka kepada publik. Jadi publik bisa tahu pengetahuan lokal yang beredar di masyarakat. Masyarakat jadi bisa lebih semangat, ya, untuk menghasilkan knowledge baru yang tidak diketahui oleh masyarakat luas. Dan ini bentuk dari partisipatif masyarakat di dalam riset dan inovasi nasional. Kalau soal penghargaan, kalau tadi juga sempat disinggung ya oleh Pak Aldi, penghargaan kepada para atlet sudah oke lah sekarang ya. Bagaimana pemerintah? Bagaimana penghargaan bagi para peneliti dan inovator di Indonesia, para periset ini? Sehingga di kemudian hari akan semakin banyak ya para periset dan peneliti yang terpacu Pak untuk juga melakukan penelitian. Betul. Secara nominal, secara nominal gaji dan tunjangan peneliti dari tahun ke tahun bisa kita lihat ya peningkatannya luar biasa. Dan kalau dulu zaman saya masuk sebagai PNS dibandingkan dengan sekarang, meskipun inflasi tinggi, tapi kita yakin ya, kita dengan adanya peningkatan income, tunjangan kinerja, kemudian gaji bagi peneliti, perekayasa, periset dan sebagainya ini semakin meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bandingkan dengan peraih medali Olimpiade misalnya ya, yang mendapatkan berapa miliar. Nah ini sebenarnya kita sebagai periset ini ditantang juga. Bagaimana kita bisa menghasilkan knowledge yang besar, yang kemudian dihargai di level internasional, misalnya peraih Nobel katakanlah ya. Kalau periset Indonesia bisa sampai ke sana, tentu pemerintah tidak akan segan-segan mengeluarkan lebih dari 5 miliar seperti yang dihasilkan oleh peraih medali emas di Olimpiade. Itu pemacu bagi kita menurut saya ya. Baik. Ya, tapi sebetulnya sejauh mana sih Pak pentingnya ilmu pengetahuan dan riset ini ya yang dilakukan terutama bagi kehidupan di saat yang sekarang, bagi masyarakat luas dan juga masa yang akan datang, Pak Agus? Ya, ilmu pengetahuan ini jangan hanya dilihat sebagai, kadang-kadang orang mengeluh ketika menghasilkan hasil penelitian dalam bentuk kertas gitu. Kok hasilnya hanya kertas? Tetapi sebenarnya di balik itu banyak sekali kegunaan-kegunaan yang bisa kita miliki. Kalau kita lihat negara-negara yang maju, semakin banyak kualitas publikasinya, semakin banyak ilmu pengetahuan yang dihasilkan, maka semakin besar juga teknologi yang dihasilkan, semakin tinggi teknologi yang dihasilkan. Dan itu sebenarnya adalah tabungan knowledge bagi riset yang ada di Indonesia, yang mana nantinya tabungan knowledge ini bisa menghasilkan karya yang lebih besar. Dan ini seharusnya tidak hanya lembaga pemerintah, tetapi lembaga swasta. Karena sekarang di Indonesia ini anggaran riset dan inovasi di Indonesia 80% itu dari pemerintah, 20% dari swasta. Nah, ini yang ingin kita balik, nanti 80% dari swasta, 20% dari pemerintah. Nah, ini dengan adanya BRIN ini akan coba difasilitasi agar swasta mulai bergerak menghasilkan riset dan inovasi. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk juga via WA Pak. Tadi ada yang menanyakan kapan secara khusus semua litbang yang ada di kementerian nanti bisa terintegrasi.
Kemudian Pak Hermawan mengucapkan selamat dan optimis Pak dengan penggabungan ini, penggabungan riset ini. Semoga koordinasi ke depannya bisa berjalan lebih baik sehingga bisa saling menunjang juga dan mengisi. Lalu ada Pak Edi, apakah masyarakat yang ingin menggunakan hasil dari BRIN ini dikenakan biaya Pak? Silakan Pak Agus. Ya, kalau kapan integrasinya tadi sudah saya jelaskan ya, di bulan Oktober, November nanti akan ada pembahasan sehingga nanti beberapa litbang kementerian bisa masuk per 1 Januari. Tapi kalau yang belum bisa masuk ini pembahasannya terus akan bergulir karena arahan dari Presiden sudah cukup jelas, semua litbang kementerian diminta untuk bergabung ke dalam BRIN ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa tadi Pak? Apakah masyarakat yang ingin menggunakan hasil penelitian dari BRIN ini dikenakan biaya, atau kalau ada institusi misalkan perusahaan yang ingin menggunakan hasil penelitian dari BRIN ini dikenakan biaya? Itu pertanyaan dari Pak Edi Pak. Ya, memang ada beberapa tipe dari hasil-hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh BRIN nantinya. Ada riset yang diperuntukkan untuk industri, ada riset inovasi yang dihasilkan untuk UKM, ada riset inovasi yang diimplementasikan ke masyarakat. Ya. Kalau ke industri biasanya mekanisme adalah penjualan lisensi hasil riset ke industri. Nanti industrinya akan membeli lisensi hasil riset kita, kemudian mereka akan membayar royalti dari produk yang dihasilkan. Demikian juga dengan UKM, tapi biasanya kalau UKM ini lebih soft, lebih biayanya lebih ringan lah ya. Lebih ringan gitu ya. Tapi kalau masyarakat, riset yang dihasilkan untuk masyarakat ini biasanya tidak berbayar. Justru kita ingin mendiseminasikan ke masyarakat hasil-hasil riset kita agar masyarakat bisa meniru hasil-hasil riset kita untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Baik. Pak, sebagai penutup kami ingin tahu juga sejauh mana sebetulnya perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia ya di saat ini, dan kira-kira faktor apa saja yang bisa menunjang agar perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini bisa semakin baik ke depannya, Pak Agus? Ya, kalau kita lihat dari ranking Indonesia di dalam GII, Global Innovation Index ya, itu kita masih di urutan ke 80 sekian, dan bahkan ini tidak beranjak dari sejak tahun 2013 ya, dan ini menandakan bahwa inovasi yang ada di Indonesia ini belum beranjak dengan cepat ya. Bahkan kita beberapa kali tertinggal dari Malaysia, Thailand. Kita baru setara dengan Filipina dan Vietnam, bahkan meningkatnya cukup tajam meninggalkan kita. Apa yang terjadi, Pak? Ya, ini di dalam GII ini penilaian-penilaian dilakukan adalah unsur kreativitas, kemudian unsur pasar ya. Tetapi yang paling penting adalah inovasi yang dihasilkan ini outputnya seperti apa. Nah, oleh karena itu sekarang dengan adanya BRIN ini diharapkan nanti kita bisa meningkatkan critical mass di Indonesia, periset di Indonesia, sehingga output yang dihasilkan itu bisa menjadi lebih berkualitas, GII kita bisa meningkat ya. Baik, sebenarnya kalau faktor yang bisa membuatnya semakin mundur ya, kalau peringkat GII-nya ini bisa menurun, apa Pak Agus? Kalau saya melihat tadi ya, kita ada 4 faktor yang perlu kita perbaiki agar kita bisa berlari lebih kencang. Yang pertama adalah SDM. SDM kita harus ditingkatkan kualitasnya. Kita banyak program di BRIN untuk meningkatkan kualitas SDM, tidak hanya internal BRIN tapi juga masyarakat untuk yang terkait dengan riset dan inovasi. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur, infrastruktur riset dan inovasi perlu kita tingkatkan karena di beberapa tempat infrastruktur kita betul-betul terbelakang dan perlu di-upgrade lagi ya. Kemudian yang ketiga adalah anggaran. Nah, kalau dulu anggaran riset dan inovasi kan terkotak-kotak di masing LPNK ya, atau Kementerian sekarang terpusat. Terakhir pembahasan dengan DPR itu sudah 6 triliun. Dan belakangan ini meningkat lagi menjadi 10 triliun karena dengan penggabungan tadi anggaran riset dan inovasi kita sebenarnya cukup banyak, tinggal bagaimana manajemen tata kelolanya. Itu Pak yang paling penting ya. Baik, ya.
Mudah-mudahan semakin baik nanti ketika semua litbang dan juga tadi ya lembaga non kementerian, lembaga penelitian non kementerian bergabung dengan BRIN, semakin baik lagi iklim inovasi dan riset di Indonesia. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya Pak. Sukses dan juga sehat selalu untuk Pak Agus Haryono dan juga teman-teman yang ada di BRIN. Selamat pagi Pak, sampai jumpa lagi.